Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu 5 tanda seseorang diberi kemudahan untuk melaksanakan sholat tahajud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bangun di tengah malam memang bukan perkara mudah, kecuali bagi mereka yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski hanya dengan cara yang sederhana, sekalipun mereka bisa senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan sholat. Berikut adalah tanda orang dimudahkan untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, mengikhlaskan diri. Ikhlas adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya, atau menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Keikhlasan merupakan ruh ketaatan, inti taqarrub, kunci diterimanya amal, penyebab datangnya pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah kepada hambanya yang beriman akan diberikan sesuai dengan kadar keikhlasan dan sesungguhnya dalam ibadah. Ini merupakan faktor terpenting dalam membantu kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Tanpa keikhlasan seseorang tidak dapat melaksanakan sholat tahajud secara istiqomah. Keikhlasan akan meringankan seseorang dan memudahkan seseorang dalam beramal kebajikan, karena seorang hamba yang ikhlas akan selamat dari godaan setan. Setan tidak akan mampu menggoda manusia yang selalu menjaga keikhlasannya. Allah berfirman, qala fa bi'izzatika laghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang artinya iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Quran surat Shad ayat 82-83. Seseorang yang dapat mengikhlaskan niatnya akan merasa ringan dalam beramal, karena mengikhlaskan niat jauh lebih sulit daripada melakukan amal itu sendiri. Seandainya dia dapat melakukan sesuatu yang sulit atau mengikhlaskan niat, maka tentu ia akan mampu melakukan sesuatu yang lebih mudah, yaitu beramal. Ayub berkata, bagi para aktivis, mengikhlaskan niat jauh lebih sulit daripada melakukan seluruh amal. Termasuk ciri orang yang ikhlas adalah mereka akan menyembunyikan amalnya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi amalnya dari pandangan manusia. Yakub berkata, orang ikhlas ada orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan dirinya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Dan di antara amal yang mudah untuk disembunyikan adalah sholat tahajud, karena dikerjakan di tengah malam.
malah merupakan bentuk yang tepat untuk menyembunyikan amal, sebab di waktu tersebut kebanyakan manusia tidur sehingga tak seorang pun yang dapat melihatnya. Salat tahajud di tengah malam ketika manusia tidur merupakan perintah Rasulullah SAW kepada umatnya. Di antaranya tujuannya adalah agar manusia tidak melihat kita dalam bermunajat kepada Allah. Dengan demikian, salat di tengah malam lebih dekat dengan kehusuan dan keikhlasan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam bahwa Nabi bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan dan kerjakanlah solat di waktu malam ketika manusia dalam keadaan tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan kedamaian." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua, menguatkan tekad. Seseorang yang mempunyai tekad kuat untuk solat tahajud, maka dia akan mengusahakan semua sarana agar dapat bangun malam. Dusta orang yang mengaku mempunyai tekad bangun malam tapi tidak pernah mengusahakannya. Kalau ia memang betul-betul mempunyai tekad, maka akan mengatur seluruh aktivitas agar dapat bangun malam. Segala sesuatu yang memungkinkan untuk bangun malam akan dipersiapkan. Orang yang mempunyai tekad solat tahajud, ia akan mempersiapkan segala sesuatu yang memungkinkannya bangun malam untuk solat tahajud. Jika mereka tidak mempersiapkan apa-apa dan tidak berusaha bangun malam, berarti dusta. Jadi tekad untuk solat tahajud mempunyai peran besar agar kita dapat bangun malam. Karena kalau tidak ada tekad solat tahajud sama sekali, walaupun telah bangun tidur, kita akan tidur lagi. Bahkan seandainya seseorang pergi ke kamar mandi pun hanya akan kencing kemudian kembali tidur dan tidak melaksanakan solat. Ini dikarenakan tidak adanya tekad. Orang yang mempunyai tekad yang kuat untuk bangun malam tidak ada ruginya. Karena orang yang bertekad untuk melakukan suatu kebaikan tapi ia tidak dapat melaksanakannya, ia akan mendapatkan satu pahala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan dari Rabbnya yang artinya, sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai kebaikan dan kejahatan. Kemudian dia menjelaskannya, maka barang siapa berniat mengerjakan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu ia mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai 70-700 kali kebaikan atau lebih banyak lagi. Jika ia berniat melakukan kejahatan tapi ia tidak mengerjakannya, Allah mencatat padanya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kejahatan lalu dikerjakannya, Allah mencatat sebagai satu kejahatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula orang yang bertekad bangun malam untuk salat tahajud, namun ternyata ia tidak dapat bangun malam, ia tetap mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan pahala salat tahajud secara sempurna. Kemudian yang ketiga, menjauhi dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat akan mengeraskan hati dan menghalangi dari sebab-sebab turunnya rahmat Allah. Orang yang bermaksiat hatinya akan kotor, sehingga ia akan berat melakukan ketaatan tanpa terkecuali salat tahajud. Orang yang selalu mengisi siangnya dengan kemaksiatan, sudah dipastikan ia tidak akan bisa melaksanakan salat tahajud. Kalaupun ia bisa melaksanakan, ia akan merasa berat dan tidak akan merasakan lezatnya bermunajat kepada Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang mukmin bila melakukan satu dosa, maka setitik noda hitam akan mengotori hatinya. Jika ia bertaubat dan meninggalkannya serta meminta ampun kepada Allah, maka hatinya akan bening. Apabila bertambah dosanya, maka bertambah pula noda hitam tersebut. Dan itulah kerak penutup hati yang disebutkan Allah dalam firman-Nya,
Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah. Pengaruh dosa terhadap ketaatan bisa kita lihat sebagaimana para salaf yang terhalang dari sholat tahajud yang disebabkan oleh dosa yang dilakukan. Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku pernah terhalang dari mengerjakan sholat malam selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang aku lakukan. Satu dosa yang dilakukan Sufyan Ats-Tsauri menghalanginya dari melaksanakan sholat malam selama 5 bulan. Lalu bagaimana bagi mereka yang banyak melakukan dosa hingga hatinya penuh dengan noda hitam? Sudah barang tentu mereka tidak akan pernah melaksanakan sholat malam. Hudail bin Iyad berkata, jika engkau tidak mampu menunaikan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau terhalang karena dosa-dosamu begitu banyak. Seorang laki-laki bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, sesungguhnya saya tidak senang bertamu di malam hari. Saya lebih senang qiyamul lail, salat malam, dan saya telah menyiapkan tempat suciku. Tetapi mengapa saya tetap tidak bangun? Hasan Al-Basri menjawab, kamu telah terhalang oleh dosa-dosamu. Dia juga pernah berkata, di antara tanda bahwa seseorang terjerumus dalam dosa adalah hatinya tidak pernah lapang untuk bisa mengerjakan puasa di siang hari dan mengerjakan sholat di malam hari. Abdullah bin Mas'ud ditanya, apa yang menyebabkan kami tidak bisa mengerjakan qiyamul lail? Beliau menjawab, dosa-dosamu yang menyulitkanmu. Kemudian yang keempat, selalu mengingat keutamaan sholat tahajud. Selalu mengingat keutamaan sholat tahajud akan mendorong seseorang untuk bersemangat dalam mengerjakannya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membaca atau menghafal ayat, hadis, dan atsar ulama yang berkenaan keutamaan sholat tahajud. Selalu ingat akan keutamaan sholat tahajud menjadikan kita bersemangat melaksanakannya, karena pahala sholat tahajud begitu besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyebabkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran As-Sajdah ayat 16-17. Dalam ayat di atas, pahala sholat tahajud ini menunjukkan betapa istimewa dan berharganya pahala sholat tahajud. Hasan Al-Basri berkata, kesenangan yang dimaksud dalam firman Allah adalah pahala yang disediakan bagi mereka yang melakukan sholat malam sengaja disembunyikan dan tidak disebutkan oleh Allah. Sebab jika sudah disebutkan jenis pahalanya, maka tidak menjadi keistimewaan yang selalu diharapkan. Ibnu Mas'ud paham betul tentang keutamaan sholat tahajud ini, maka beliau selalu bersemangat melaksanakannya, hingga beliau lebih mengutamakan sholat tahajud dibanding amalan yang lain. Kemudian yang kelima, tidak terlalu banyak makan dan minum. Makan dan minum berlebihan akan menjadikan kita sulit untuk bangun malam, karena orang yang banyak makan akan menyebabkan banyak tidur. Berlebihan dalam hal makan akan menggerakkan anggota badan untuk bermaksiat dan berat untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah. Banyak sekali perkataan para salaf yang mencela berlebihan dalam makan ini. Sebagian salaf berkata, sebagian pemuda Bani Israel bertabut, berpuasa sambil berkhalwat. Bila datang waktu berbuka, seorang dari mereka berkata, janganlah kalian banyak makan sehingga akan menyebabkan banyak minum, banyak tidur, dan banyak merugi. Luqman pernah berkata kepada anaknya, wahai putraku, jika lambung telah penuh, maka akal menjadi mati dan anggota badan menjadi lemah.
Wahab bin Munabbih berkata, tidak ada orang yang paling disukai oleh setan dari kalangan anak Adam kecuali orang yang banyak makan dan banyak tidur. Abu Sulaiman Ad-Darami berkata, barang siapa yang kenyang, ia akan mendapatkan 6 musibah, yaitu kehilangan nikmatnya bermunajat kepada Allah, terhalang dari menghafal hikmah, terhalang dari memiliki belas kasih kepada makhluk, karena jika kenyang ia menyangka semua makhluk juga kenyang seperti dia, terasa berat dalam beribadah, dan memperbesar syahwat. Imam Syafi'i berkata, kenyang itu akan membuat berat badan, menghilangkan kecerdikan, membuat senang tidur, dan memberatkannya dari ibadah. Berkenaan dengan makan, Rasulullah SAW telah memberi petunjuk sebagaimana seharusnya seorang muslim mengisi perutnya. Diriwayatkan dari Miqdam bin Madi, Rasulullah SAW bersabda, anak Adam tidak memenuhi bejana yang lebih jelek daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam memakan makanan yang bisa menegakkan punggungnya. Jika tidak memungkinkan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk pernafasan. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Maka dari sini kita perlu memperhatikan persoalan makan. Jangan sampai kita terlalu kenyang, karena terlalu kenyang akan menjadikan kita susah bangun malam dan malas melakukan sholat tahajud. Sedangkan sedikit makan akan melembutkan hati, menguatkan daya pikir, melemahkan syahwat yang bergejolak, dan mampu mengendalikan amarah yang meledak-ledak. Dengan demikian ia akan merasa ringan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kata atau kalimat saya kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.